Halo teman-teman semua. Di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Mata yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke langit, di mana bola bercahaya tergantung. Gelombang demi gelombang fluktuasi yang sangat menakutkan terus-menerus tersebar dari sana. Suasana di sekitar panggung hening, sementara banyak orang saling memandang. Berdasarkan adegan di depan mereka, sepertinya Lindong akan kalah. Saudara junior Lindong, jika Anda mengaku kalah sekarang, saya akan membiarkan Anda keluar. Namun, jika Anda terus menolak, itu hanya akan menyakiti Anda lebih jauh, ucap King Ye menatap bola itu. Namun, bola bumi diam. Setelah King Ye berbicara, tidak ada jawaban sama sekali dari dalam. Mata King Ye sedikit gelap. Segera, dia mengulurkan tangannya. Tepat ketika dia akan mengepalkan tinjunya, bola yang melayang di langit tiba-tiba bergetar hebat. Terdengar suara rendah bergema dari dalam. Perubahan mendadak dan tak terduga ini menyebabkan King Ye sedikit menyerngit. Dia berbicara dengan suara dingin. Apakah Anda masih tidak mau mengakui kekalahan sampai sekarang? Mata King Ye berkedip sejenak. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kegelisahan mengalir keluar dari dalam hatinya. Segera dia melangkah maju, tangannya menunjuk bola bumi dan dengan kejam mengepalkannya. Setelah itu, simbol darah di bola segera menyebar seperti jaring laba-laba, membungkus bola seperti jaring yang kuat. Namun, setelah King Ye menyelesaikan langkah-langkah ini, suara rendah teredam dari dalam bola bumi tidak melemah. Ada sesuatu yang salah. Ekspresi Ying Xiaoxiao juga sedikit suram saat dia menatap segel bola yang terus bergetar di langit. Namun, ada jejak tambahan kejutan. Ying Huan juga merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suara rendah dan dalam dari dalam segel bola bumi darah menjadi semakin cepat. Bola mulai bergetar hebat. Simbol darah di permukaan bola juga diam-diam meredup. Adegan yang tidak biasa di langit juga terasa oleh semakin banyak orang. Segera seruan rendah terdengar terus-menerus dan cukup banyak murid berdiri. Beberapa individu yang lebih tajam melihat retakan muncul di permukaan segel bola. Syok tanpa sadar muncul di mata beberapa murid sekte Dao ketika mereka melihat celah muncul. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana Lindong mampu mematahkan Earth Dragon Divine Sealing Palm ketika kekuatan Yuannya sedang ditekan habis-habisan. Ekspresi King Ye berubah sangat suram saat ini. Segel tangannya berubah meningkat dalam upaya untuk mengendalikan simbol darah berwarna dan menstabilkan segel. Namun, usahanya untuk menyelamatkan situasi tidak memiliki banyak dampak. Retakan di bola bumi juga mulai menyebar dengan cepat. Pada akhirnya, cahaya hijau keluar dari dalam retakan, seperti duri landak yang menembus bola. Segel itu akan pecah. Mata penonton berkedut cepat setelah melihat adegan ini. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang kaya. Setelah itu, seperti gunung berapi meletus yang telah ditekan untuk waktu yang lama, cahaya hijau akhirnya meledak. Suara bergemuruh tersebar di langit. Setelah itu, semua orang menyaksikan ketika segel bola bumi akhirnya benar-benar hancur berkeping-keping. Perhatian semua orang terfokus pada titik di mana cahaya hijau berkumpul. Ketika cahaya hijau mulai lenyap, akhirnya sesosok muncul di bawah tatapan semua orang. Sosok yang 2 kali lebih besar dari sebelumnya perlahan-lahan keluar. Sosok ini secara alami adalah Lindong yang telah terbebas dari segel. Namun, kali ini selain 2 lengan naga hijaunya, permukaan tubuhnya juga ditutupi oleh sisik hijau. Tentu saja, bagian yang paling menarik perhatian adalah sepasang sayap naga hijau yang sangat besar di punggungnya. Sayap naga itu ditutupi sisik hijau. Dengan kepakan lembut sayap, angin kencang keras menusuk terus terdengar keluar. Penampilan Lindong sekarang bisa digambarkan sangat kuat dan menakutkan. Tampak seperti naga kuno telah turun dari langit.
Ketika tubuh fisik Lindong menjadi semakin kuat, jumlah aura naga surgawi yang bisa dia serap juga meningkat. Ini memungkinkan semakin banyak bagian tubuhnya berubah menjadi naga. King Ye menatap Lindong yang tubuhnya menjadi jauh lebih besar. Panik melintas segera di matanya. Perkembangan yang tak terduga ini benar-benar membuatnya tercengang. Sementara ekspresi King Ye berubah, Lindong perlahan-lahan menurunkan kepalanya. Cahaya hijau berlama-lama di matanya saat mengunci ke tubuh King Ye. Sayap naga hijau di punggung Lindong mengepak dengan lembut, sementara tubuh Lindong menghilang dengan aneh. Mata King Ye tiba-tiba mengencang, sementara ekspresinya menjadi sangat buruk. Namun, dia masihlah seseorang dengan banyak pengalaman pertempuran. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan sedikit riak dari sebelah kirinya. Segera, segel tangannya berubah. Kekuatan Yuan yang kuat melonjak keluar dan berubah menjadi perisai tanah kuning yang sangat tebal di sebelah kirinya. Pelindung bumi yang diaglomerasi dari Yuan Power baru saja terbentuk ketika King Ye melihat bayangan muncul dari sudut matanya. Namun, saat dia akan menghela nafas lega, dia sempat melihat senyuman dingin di wajah Lindong. Segera sosok Lindong menghilang lagi. Begitu Lindong menghilang, sudut mata King Ye melesat. Segera dia melihat tinju yang ditutupi oleh sisik naga hijau diiringi oleh kekuatan yang sangat liar dan kejam merobek udara dari sudut lain dan dengan keras meninju ke arahnya. Dalam sepersekian detik, kecepatan Lindong seperti hantu dalam mengubah arah serangannya, menyebabkan pertahanan King Ye menjadi tidak berguna. Namun, saat tinju Lindong hendak mendarat di tubuh King Ye, cahaya kuning muncul dari dalam tubuhnya, dan armor yang tampak kuno tiba-tiba muncul. Riak yang agak kuat itu menunjukkan bahwa sebenarnya itu adalah harta jiwa surgawi, armor Kaisar Bumi. Tinju naga Lindong mendarat dengan kejam pada baju besi armor. Lalu suara rendah dan dalam bergema. Segera tanah di sekitar meledak. Kekuatan yang menakutkan dengan liar mengalir ke tubuh King Ye. Bahkan dengan perlindungan armor Kaisar Bumi miliknya, dia masih dipaksa mundur lebih dari selusin langkah karena pukulan tunggal dari Lindong. Segera suara teredam muncul dari mulut King Ye. Inti bumi tangan surgawi Yuan. Ekspresi King Ye memerah setelah dipaksa mundur. Segera tangannya tiba-tiba ditekan ke tanah. Seketika, tangan kuning besar muncul dari tanah yang retak. Itu disertai dengan kekuatan yang semakin keras karena dengan marah menepuk ke arah Lindong. Ketika Lindong melihat tangan besar itu, dia tidak mundur sama sekali. Kakinya menginjak ke tanah saat tubuhnya meluncur ke depan dengan eksplosif. Ketika mereka akan melakukan kontak, kaki kanannya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi kaki naga hijau besar yang ditendang keluar seperti cambuk. Cahaya hijau meluap dari kaki naga Lindong. Segera setelah itu, kakinya dengan kejam mendarat di tangan kuning raksasa. Kekuatan yang menakutkan tercurah, langsung menghancurkan tangan kuning raksasa itu. Ekspresi King Ye berubah drastis ketika dia melihat adegan ini, dan dia sekali lagi mundur dengan cepat. Namun, tubuhnya baru saja akan mundur ketika Lindong muncul di depannya seperti hantu. Dengan tatapan dingin, kaki naga hijau yang menakutkan mendarat di tubuh King Ye. Tubuh King Ye terbang mundur di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Armor Kaisar Bumi di tubuhnya juga menghilang setelah berkedip beberapa kali. Pada akhirnya, tubuh King Ye dengan murung mendarat di luar arena. Tubuhnya menabrak tanah, menyebabkan suara terdengar. Sementara itu, wajahnya juga penuh dengan ketidakpercayaan yang kaya. Metode pertempuran langsung dan efisien Lindong telah sepenuhnya melenyapkan pertahanan dan serangan King Ye dalam beberapa ronde. Suasana relatif tenang di puncak gunung. Mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atas panggung. Ekspresi hormat secara bertahap keluar dari dalam mata mereka. Segera setelah itu, sorakan gemuruh tiba-tiba bergema di langit di atas puncak gunung. Pertarungan antara murid terkuat dari dua aula akhirnya berakhir. Sorak-sorai bergemuruh tanpa akhir di puncak gunung. Tidak disangka bahwa Lindong masih mampu melepaskan kekuatan menakutkan seperti itu, bahkan ketika kekuatan Yuannya disegel. Tidaklah mengherankan jika King Ye kalah dari Lindong.
Jika dia terus berlatih selama 1 atau 2 tahun lagi di Sekte Dao, dia kemungkinan akan menjadi anggota generasi muda terkuat, ucap Ying Xiaoxiao. Matanya mengandung keterkejutan tebal saat dia melihat cahaya hijau secara bertahap surut dari sosok di atas panggung itu. Hanya kakak yang bisa menjadi yang terkuat, ucap Ying Huan memegang lengan Ying Xiaoxiao sambil tersenyum. Hentikan, Anda juga sangat berbakat, dan bahkan ayah selalu memuji Anda tanpa henti. Jika Anda berusaha lebih keras dalam pelatihan, Anda akan jauh melampaui saya, ucap Ying Xiaoxiao memutar matanya pada wanita muda di sampingnya. Yang lain mungkin tidak memahami Ying Huan dengan baik, tetapi Ying Xiaoxiao tahu lebih banyak. Dari sudut pandang tertentu, bakat Ying Huan tidak kalah dengan dirinya sendiri. Selain anugerah melodi yang ia miliki sejak lahir, potensinya hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Namun, wanita muda ini memiliki karakter yang periang, dan dia biasanya tidak bersungguh-sungguh pada pelatihannya. Meskipun demikian, kekuatannya masih dianggap tinggi di aula langit. Saya sudah melakukan banyak upaya, gumam Ying Huan. Ying Xiaoxiao tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia segera berbalik dan melihat pria berpakaian abu-abu yang duduk di kejauhan. Segera matanya yang semula cerah sedikit meredup. Kakak, jangan khawatir, Anda pasti akan menang, ucap Ying Huan menggenggam tangan Ying Xiaoxiao dengan lembut. Wang Yan sedang menatap panggung. Matanya yang semula tanpa jiwa berubah tajam dan terfokus pada saat ini. Matanya terpaku tepat pada Lindong. Dia bisa merasakan sedikit bahaya dari lelaki di panggung itu. Tidak heran dia bisa bertarung dengan Yao Ling sampai keduanya terluka parah, gumam Wang Yan sebelum menurunkan matanya. Setelah pertempuran sebelumnya antara Lindong dan King Ye, dia tidak berani menyangkal bahwa Lindong adalah individu yang luar biasa. Namun, Lindong masih tidak menimbulkan banyak ancaman terhadapnya. Satu-satunya orang yang harus dia perhatikan hari ini adalah Ying Xiaoxiao. Namun, berdasarkan yang dia ketahui tentang Ying Xiaoxiao, kemungkinan gadis itu tidak akan bisa menghentikan Wang Yan juga. Pada saat ini, seorang pengurus sekte sekali lagi bergegas mendekat. Dia akhirnya mengumumkan di arena bahwa Lindong memenangkan pertandingan ini. Suaranya baru saja terdengar ketika sorak-sorak yang awalnya keras tiba-tiba tumbuh semakin keras. Ini terutama berlaku untuk murid-murid dari Aula Desolate. Aula Desolate mereka akhirnya mengalahkan Aula Bumi setelah bertahun-tahun. Berbeda dengan semangat para murid Aula Desolate, para murid dari Aula Bumi semua merasa sedikit tak berdaya. Namun tidak ada yang bisa mereka katakan. King Ye bahkan telah menggunakan kitab Kaisar Bumi, tetapi dia masih tidak dapat mengalahkan Lindong. Di bawah panggung, wajah King Ye agak pucat, mulutnya bergetar saat dia menatap Lindong. Namun pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Dia menundukkan kepalanya karena kecewa dan membiarkan dua murid Aula Bumi membantunya berdiri. Cahaya hijau pada tubuh Lindong telah sepenuhnya menghilang ketika dia melihat King Ye mundur. Dia juga menghembuskan nafas dengan lembut. Untungnya dia punya banyak teknik lain. Selanjutnya, penampilan sayap naganya sangat membantu. Dengan kecepatannya saat ini, ada kemungkinan bahkan ahli 9 Yuan Nirvana tidak akan bisa menandinginya. Tubuh Lindong bergerak. Lindong kembali ke area Aula Desolate. Saudara junior Lindong, sangat bagus, ucap kelompok Pangtong langsung menyerbu. Pada saat ini, bahkan Pangtong sangat gembira. Dia menepuk bahu Lindong dan tertawa. Di sampingnya, Jiang Hao dan yang lainnya juga mengangguk. Setelah pertandingan ini, Lindong akhirnya menaklukkan hati setiap murid langsung senior dari Aula Desolate. Lindong tersenyum dan mengobrol dengan semua orang. Setelah itu, matanya berpaling untuk melihat sosok Ying Xiaoxiao dan sosok Wang Yan. Dia jelas mengerti bahwa pertandingan mereka akan menjadi salah satu yang paling menarik setelah ini. Keduanya adalah jenius paling berbakat di Sekte Dao saat ini. Salah satunya adalah anggota generasi muda peringkat teratas dari Aula Langit. Sementara yang lain adalah murid senior yang sudah membangun reputasi menakutkan di wilayah Suan Timur. Kedua reputasi mereka dalam sekte adalah sesuatu yang bahkan Lindong saat ini tidak bisa melampauinya karena terbatasnya waktu yang dia miliki.
Kemungkinan pertandingan antara keduanya akan menjadi yang paling signifikan. Ucap Pang Tong juga melihat arah tatapan Lindong. Lindong mengangguk lembut, mengingat karakter Ying Xiaoxiao. Dia tidak akan dengan mudah menyerahkan hak memerintah para murid dalam kompetisi sekte besar kepada Wang Yan. Dan jelas, Wang Yan juga keras kepala dan akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya. Jika mereka berdua yang dianggap sangat kuat akhirnya saling bertemu, pertempuran di antara mereka kemungkinan akan lebih menakutkan daripada pertempuran sebelumnya antara Lindong dengan King Ye. Selain itu, hal ini terkait dengan kompetisi sekte besar. Pertempuran antara keduanya akan menjadi pertempuran yang akan menarik perhatian seluruh sekte, bahkan menarik perhatian petinggi-petinggi sekte Dao. Pada waktu berikutnya, beberapa pertandingan lain terjadi. Murid langsung senior lainnya dari 4 aula juga cukup kuat. Namun, pertempuran mereka tidak diragukan lagi lebih rendah bila dibandingkan dengan pertempuran antara Lindong dan King Ye. Oleh karena itu, meskipun kebisingan di puncak gunung tidak berhenti, itu tidak mencapai tingkat menggelegar seperti sebelumnya. Selain itu, meskipun banyak pertempuran menarik terus terjadi, sebagian besar perhatian murid tanpa sadar selalu mengarah ke Wang Yan dan Ying Xiaoxiao. Waktu perlahan mengalir di bawah suasana yang agak tidak biasa ini. Pertandingan di arena juga berakhir satu demi satu. Berita dari tempat ini sepertinya menyebar dengan sangat cepat. Pada akhirnya, para murid di puncak gunung sekitarnya juga tiba. Lalu mereka mengepung gunung di arena ini, membuatnya begitu padat. Suasana aneh menyelimuti gunung. Namun, Wang Yan terus duduk dengan mata tertutup, sedangkan pedang besar hitam menghiasi punggungnya. Tidak jauh dari sisinya, Ying Xiaoxiao tetap tenang, namun tangannya perlahan mengencang di bawah lengan bajunya. Seorang pengurus sekte akhirnya bergegas keluar di depan banyak tatapan. Dia mendarat di atas panggung dan melihat dua sosok yang paling menarik perhatian di puncak gunung dengan tatapan yang rumit. Pertandingan berikutnya adalah antara Ying Xiaoxiao dari Aula Langit melawan Wang Yan dari Aula Langit, ucap suara pengurus itu. Setelah itu, tidak ada sorak-sorak perayaan yang terdengar di puncak gunung. Sebaliknya, perhatian semua orang terkunci pada kedua sosok itu, yang mungkin akan menjadi pertempuran terhebat di antara murid sekte Dao. Di bawah perhatian orang banyak, mata Wang Yan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dia berdiri dan menggerakkan tubuhnya sebelum langsung muncul di arena. Setelah itu, matanya yang tanpa jiwa menatap lurus ke arah Ying Xiaoxiao. Ying Xiaoxiao menghirup nafas yang dalam dari udara dingin. Di bawah banyak sorotan penonton, dia akhirnya bergegas keluar dan mendarat dengan lembut di atas panggung. Matanya memandang ke arah pria yang membawa pedang hitam saat suara yang jelas terdengar di seluruh area. "Kakak senior Wang Yan, mohon bimbingan, mari bertarung," ucap Ying Xiaoxiao. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya.